Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibadallah, para pemirsa dan pendengar setia Libur Qalbu di channel YouTube Salafiyah Miftahul Huda dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita panjang umur dalam kesehatan dan ketaatan kepada Allah. Juga mudah-mudahan kita semua senantiasa dianugerahkan rezeki yang halal yang barakah, anak-anak dan keturunan yang salihin salihah. Amin Allahumma amin. Kali ini sama-sama kita akan membahas tentang bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Ini sangat penting karena akan bagaimana sholat kita nanti itu semua akan sangat bergantung dengan bagaimana wudu kita. Artinya, kalau wudu kita baik, wudu kita benar, maka insya Allah akan berpengaruh kepada sholat yang akan kita jalankan. Tapi kalau wudu kita tidak benar, wudu kita berantakan, maka bisa dipastikan sholat kita pun akan menjadi tidak benar. Nah, sebelum kita mempraktekkan bagaimana cara wudu yang baik dan benar, kita juga harus memperhatikan adab-adab dalam berwudu. Apa saja itu? Di antaranya, pertama, dianjurkan, disunahkan sebelum kita berwudu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, disunahkan kita berwudu menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya disunahkan kita berwudu mengulang-ulang basuhan di setiap anggota wudu sebanyak 3 kali. Kemudian disunahkan ketika kita sedang berwudu kita membaca doa-doa di setiap basuhan di masing-masing anggota wudu. Selanjutnya juga kita harus memperhatikan hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang dimakruhkan ini. Apa saja? Di antaranya, yang pertama, makruh kita berwudu di dalam toilet atau kamar mandi. Kemudian makruh juga kita berbicara ketika sedang berwudu. Di tengah-tengah wudu kita ngobrol. Nah, itu makruh. Tidak batal tapi makruh, sebaiknya kita hindari. Kemudian makruh juga kita mengulang-ulang anggota wudu lebih dari 3 kali. Atau basuh tangan, saking semangatnya kita basuh sampai 5, 6 kali, 10 kali itu makruh. Jadi sunnahnya paling banyak 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali bukan bagus tapi malah makruh. Ya. Kemudian dimakruhkan juga kita ketika berwudu terlalu berlebihan menggunakan air. Israfil ma, boros pakai airnya. Keran sampai dibuka terlalu full, air banyak banget boros. Nah, itu termasuk kategori makruh dalam berwudu, kita hindari. Nah, baik, langsung saja kita coba praktekkan secara isyarat bagaimana wudu yang baik dan benar. Yang pertama, kita menghadap ke arah kiblat, dan kalau bisa kita berwudu tidak di dalam toilet. Jadi kalau bisa kita punya tempat wudu khusus dalam rumah itu ya, khusus tempat wudu ya, dia di luar kamar mandi. Ya. Nah, kita hidupkan keran, ingat menghidupkan air yang terlalu besar, sedang saja sesuai dengan kebutuhan.
Nah, ketika tangan kita sudah tersentuh air, maka disunahkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mengucap-ucap tangan, dan kita juga berdoa kepada Allah, minta perlindungan agar wudhu kita tidak diganggu oleh setan yang bernama walhan, yang tugasnya mengganggu seseorang ketika bersuci, baik itu wudhu, mandi dan lain sebagainya. Namanya si walhan itu ya. Dengan doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Atau kalau tidak bisa juga baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita berdoa minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-yumna wal barakah wa na'udzubika min syururi wal halakah. Ya Allah, kita minta kebaikan, kita minta keberkahan, dan kita dilindungi daripada kejelekan dan daripada kehancuran dan kerusakan. Kemudian kita tengadahkan kedua telapak tangan kita untuk menuang air. Setelah penuh baru kita awali dengan sunnah wudhu yang pertama, yaitu berkumur-kumur madmadah. Kumur-kumur sunnah kita kumur-kumur gini ya, kalau bisa sampai ke tenggorokan kita gini. Nah, ingat ketika berkumur-kumur ini ada doanya. Sunnah kita membaca doa Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Atau boleh juga Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Atau kalau kita tidak hafal, kita boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi sambil kumur-kumur kita di hati berdoa pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan lisan saya ini diberikan kemudahan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, dan diberi kemudahan untuk mau berzikir mengingat-Mu ya Allah dalam keadaan dan kondisi apapun. Sambil kumur-kumur hati kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan lisan saya ini gampang kalau diajak baca Quran, mudah kalau diajak untuk berzikir, dan seterusnya. 3 kali ya. Setelah berkumur, kemudian kita lanjutkan dengan sunnah wudhu yang kedua, yaitu istinsak, memasukkan air ke lubang hidung. Jadi kita siapkan air di kedua telapak tangan kita, kemudian kita arahkan ke kedua lubang hidung kita. Kita hirup pelan-pelan, kemudian kita sing-singin lagi. Nah, ini kalau yang belum biasa hati-hati, kan bisa perih itu nanti ya. Kita istinsak. Atau kalau belum biasa seperti itu, cukup kita menggosok lubang dua dari lubang hidung kita dengan 2 jari tangan kita seperti ini. Itu cukup, itu nggak apa-apa. Nah, ingat juga ini juga ada doanya. Ketika kita menggosok lubang hidung kita atau istinsak ini, kita disunahkan membaca doa Allahumma arihni raihatal jannah. Kalau nggak hafal boleh bahasa Indonesianya. Jadi sambil kita istinsak ini, kita berdoa sama Allah di hati, mohon ya Allah, mudah-mudahan hidung saya ini nanti diizinkan untuk bisa mencium wanginya surga ya Allah. Oke. Atau bisa juga kalau kita doa untuk kesehatan, contoh kita sambil musaf itu kita berdoa, mudah-mudahan hidung saya terhindar dari penyakit flu dan lain sebagainya, boleh, nggak masalah. Doa apa saja minta mau. Nah, kemudian selesai istinsak, kita masuk hidung kita 3 kali, dilanjutkan dengan rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama sekaligus yang kedua, yaitu niat dan membasuh wajah. Mengapa saya bilang bareng? Karena memang letak niat dalam berwudu itu harus bersamaan dengan ketika kita membasuh wajah pertama kali. Jadi begini. Jadi kita adakan air. Ketika kita sedang mengadakan air, kita disunahkan membaca lafaz niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhalillahi ta'ala. Kemudian setelah penuh di telapak air, siap-siap kita arahkan ke wajah kita. Nah, ketika air ini mengenai wajah kita, disitulah kemudian kita berniat untuk mengambil wudhu. Di hati kita ngomong. Jadi berbarengan dengan air ini mengenai wajah kita, hati kita ngomong
ya Allah, ya Allah, saya niat mengambil air wudhu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Jadi berbarengan ini. Nah di hati kita ngomong, ya Allah, saya niat atau saya niat mengambil wudhu menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Nah ini sambil kita gosok-gosok. Cara menggosok wajah itu seperti ini. Ulangi. Kita arahkan ke atas, kemudian setelah sampai atas kita turunkan ke samping masing-masing samping. Setelah itu kita pertemukan lagi di tengah-tengah, kita angkat begini. Bisa kita ulang-ulang seperti ini sampai niatnya selesai. Barang selesai niat, selesai basuh wajah. Jadi yang namanya wajah itu semua ya, mulai dari tempat tumbuh rambut sampai pinggir-pinggir sampai sini semua harus kena. Jangan basuh wajah kadang-kadang begini. Nah ini bukan basuh wajah, cuci muka. Yang basuh wajah itu harus rata semua. Namanya kan semua. Oh, gitu. Ratain semua. Yang pertama, kemudian disunah sampai 3 kali. 3 kali yang seperti biasa tadi ya. Nah, ketika basuhan wajah yang kedua, yang ketiga kita disunahkan membaca doa juga. Ada doanya yaitu Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaika. Kalau kita nggak hafal Arabnya bisa bahasa Indonesia ya. Jadi sambil begini kita mohon pada ya Allah, mudah-mudahan wajahku ini Engkau putihkan nanti ya Allah di akhirat di padang mahsyar dengan cahayamu ya Allah, sebagaimana Engkau memutihkan wajah para kekasih-kekasihmu. Jadi kita mohon kepada Allah supaya wajah kita ini nanti di akhirat putih dengan cahaya Allah, sebagaimana Allah memutihkan wajah para kekasih-kekasihnya. Nah ingat nih, tadi saya lupa. Ketika kita nanti membasuh wajah tadi, pertama ingat ketika kita nadangin air, jangan sampai air yang mau kita pakai buat basuh wajah ini kejatuhan air yang tadi bekas kita kumur-kumur atau bekas istinsak. Kita nadangin air, nanti air yang bekas kumur-kumur jatuh ke sini, ke tempat air yang mau kita pakai buat basuh wajah. Nah itu dihindari, itu namanya musta'mal, tidak sah wudunya. Jadi kita hindari air yang mau kita pakai untuk membasuh wajah jangan sampai kejatuhan air yang bekas tadi kita kumur-kumur atau istinsak. Oke? Ya. Nah, setelah tadi selesai kita membasuh wajah, kemudian dilanjutkan dengan rukun wudu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Caranya membasuh tangan ada 2. Yang pertama bisa dengan cara seperti ini, kita menadangkan air di kedua telapak tangan kita sama seperti ketika membasuh wajah. Setelah penuh, kita tuangkan air ini ke arah telapak tangan kanan. Ketika air jatuh turun di sini, tangan kiri sunnah untuk menggosok-gosok sampai ke sikut dilebihi. Terus, nah, kita tadangin lagi. Yang kedua sunnah, kita putar lagi sampai 3 kali. Sudah diselesaikan. Nah, ketika membasuh tangan kanan ini kita disunahkan berdoa, Allahumma a'atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kanan saya yang bakal menerima buku catatan amal saya dan mudahkan ketika nanti saya menghadapi proses hisab amal perbuatan saya. Doanya seperti itu. Ya. Jadi kalau nggak hafal Arabnya cukup aja ketika kita basuh tangan tadi, ya Allah, mudah-mudahan tangan kanan ini ntar yang bakal menerima buku catatan amal perbuatan saya. Nah, kemudian setelah yang kanan yang kiri sama, kita tadangin air, kita tuangkan ke arah kiri, yang kanan ikut menggosok-gosok, meratakan semua bawah-bawah sikut semua 3 kali ya. Atau boleh kalau tidak seperti itu bisa langsung kita arahkan tangan kita ke tempat air jatuh dari keran, langsung kita gini-gini juga nggak apa-apa, masalah. Tidak masalah seperti itu. Yang akhirnya doanya Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisyimali aw min wara'i dhahri. Kalau nggak hafal Arab cukup ya Allah, mudah-mudahan tangan kiri saya ini enggak nerima catatan amal. Artinya saya berlindung ya Allah, jangan sampai tangan kiri saya entar yang menerima buku catatan amal. Karena kalau tangan kiri yang menerima, maka
alamat cilaka. Alhamdulillah misalnya. Nah, selesai kita membasuh kedua tangan kita sampai sikut, maka kita lanjutkan dengan rukun wudhu yang keempat, yaitu membasuh kulit kepala. Nah, kulit kepala ini, ingat kadang-kadang masih ada sebagian kita beranggapan kulit kepala itu ini jidat, jadi sehingga pas kulit kepala ini jidat ini. Akhirnya jidat ini bukan kulit kepala, dia termasuk bagian daripada wajah. Jadi kulit kepala itu tempat tumbuh rambut semua. Gimana caranya? Abdulnya, 4 mazhab sepakat abdulnya ketika kita membasuh kulit kepala ini, ya biasa kita tuangkan air di telapak tangan, kemudian jari jempol kita arahkan di posisi samping kuping ini, kemudian yang jari-jari kita arahkan ke kepala kita ke belakangnya, pas sampai di belakang kita tarik lagi ke sini ke depan. Terus sunahnya seperti itu 3 kali gitu lagi. Nah, kalau ada ribet begitu cukup sebagian saja, mau yang bagian lain terserah. Jadi kita ambil air, kita ambil air di telapak tangan kita, kemudian kita basuh sebagian mau atasnya boleh, atau mau sampingnya boleh, mau belakangnya boleh, mau kiri boleh, terserah. Yang penting masih bagian daripada kulit kepala. Nah, ini wajib. Nah, doanya adalah Allahumma harim sya'ri wa basari minan nar. Ya Allah, mudah-mudahan ini rambut di kepala saya dan kulit saya semuanya, ya Allah, terhindar daripada sentuhan api neraka. Kemudian setelah kulit kepala, kita lanjutkan dengan sunnah wudhu yang berikutnya, yaitu membasuh kedua telinga. Ini sunnah ya, walaupun sunnah jangan ditinggalin. Caranya adalah biasa kita tuangkan air di telapak tangan kita, kemudian kita arahkan posisi jari telunjuk kita ke lubang telinga kita. Adapun yang jempol di belakang daun telinga kita. Jadi cukup 2 yang berperan, telunjuk dengan jempol. Telunjuk masuk ke 2 lubang, jempol di belakang daun telinga. Nah, kemudian yang telunjuk ini diputar-putar mengikuti arah lekukan telinga. Putar-putar mengikuti arah lekukan telinga. Ketika sampai di atas, di ujung, baru jari jempol ini kita tarik ke atas. Gitu. Ya, dimasukin di sini, putar-putar mengikuti arah daun telinga sampai atas, baru yang jempol ini kita tarik ke atas ini. Gitu. Ya, berbarengan antara kanan yang kiri. Putar sampai atas, jempolnya tarik ke atas. Ambil tekan, itu membasuh telinga. Doanya Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Atau boleh juga kita berdoa sambil kita basuh telinga kita tadi, kita berdoa dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan telinga saya ini kalau mendengar nasihat, mendengar kebaikan, bisa masuk, bisa demen dan terhindar daripada mendengar hal-hal yang jelek dan lain sebagainya. Nah, setelah telinga, baru kemudian rukun wudhu yang terakhir, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tapi sebelum itu, menurut Imam Al-Ghazali, sebelum kita basuh kaki habis telinga tadi, sunnah juga kita membasuh leher, belakang leher, pundak ini ya. Kita basuh seperti ini, itu juga termasuk sunnah. Jadi kita basuh kaki, yang pertama disunahkan adalah anggota-anggota yang kanan dulu, berarti kaki kanan dulu. Caranya adalah arahkan kaki kita ke air yang jatuh. Setelah kena air, sunnah kita didahuluin, kita gosok-gosok dari jadi kelingking ke atas sampai jempol, sela-sela ini. Terus kita gosok-gosok semua kaki sampai melewati mata kaki. Ya, 3 kali. Selesai. Baru yang kiri. Nah, kita dari jempol, jari-jarinya semua kita pastikan air masuk semua ke jari-jari kaki, terus bawahnya, samping-samping kanan kirinya sampai mata kaki dilebihin turun kaki. Selesai. Dan ingat ketika basuh kaki ada doanya, yaitu Allahumma sabit qadamai ala shiratal mustaqim ma'aqdamil ladzina amanu.
Jadinya atau kalau nggak hafal apa namanya Arab, kita cukup berdoa dalam hati, ya Allah sambil basuh kaki, mudah-mudahan kedua kaki saya nih ketika entar nyebrang Shiratal Mustaqim, mudah-mudahan netek ya, pokoknya netek agak kepleset begitulah, agak kepleset, agak nyemplung ke neraka. Mudah-mudahan kedua kaki kita nih ketika nanti nyebrang lewat Shiratal Mustaqim sampai nggak kepleset, gitu doanya. Baik, ibadah Allah, itu tadi praktek wudu secara apa namanya ini, secara isyarat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dengan baik sehingga wudu kita menjadi wudu yang benar, wudu yang baik, wudu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.